Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqdul Imam, dan saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-94. Untuk itu mohon dikaji, disimak, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu wa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun bi wujudi lutfihi alaika. Mata a'taka, ketika dia Allah telah memberimu, asyhadaka berarti Allah akan memperlihatkan kepadamu birrahu akan sifat baiknya Allah. Wa mata mana'aka, dan ketika dia Allah tidak memberimu, berarti asyhadaka Allah akan memperlihatkan atau menunjukkan kepadamu qahrahu akan sifat otoriternya Allah. Wa huwa, maka adapun Allah, fi kulli dzalika, pada setiap memberi dan tidak memberi itu muta'arrifun, memperkenalkan dirinya Allah ilaika kepadamu. Wa muqbilun, dan mendatangi biwujudi lutfihi, dengan hadirnya belas kasih sayang Allah alaika kepada engkau. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sesuatu kepadamu, berarti Allah itu telah menunjukkan akan kebaikannya kepadamu. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah tidak memberimu, berarti Allah ingin menunjukkan kepadamu akan sifat otoriternya, sifat qaharnya daripada Allah. Dan dua cara itulah antara Allah memberi dan tidak memberi, yang dituangkan di dalam sifat karimnya Allah, judnya Allah, atau yang dituangkan dalam sifat qahar dan jabarnya Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah ingin memperkenalkan kepada engkau akan style Allah. Dan wa muqbilun, dan mendatangkan artinya mendatangi dengan cara menghadirkan belas kasih sayangnya alaika kepada kamu. Bagi orang yang memahami tentang sifat-sifat Allah, ketika Allah memberi atau Allah tidak memberi kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita bedakan. Berarti ketika Allah memberi kepada hambanya, berarti Allah akan menunjukkan sifat kebaikannya, baik itu dalam bentuk jud, al-jud wal karim. Begitu pula ketika engkau tidak diberi oleh Allah, apa yang kamu inginkan tidak dipenuhi oleh Allah, dibuat kamu menderita, dibuat kamu susah, dibuat kamu tidak enak, berarti Allah ingin menunjukkan sifat perkasanya, sifat qahar. Untuk itu, bahwa ketika dua keadaan ini muncul pada diri kita sebagai seorang hamba, ketika diberi atau tidak beri, maka kita janganlah kemudian kita kalau diberi merasa jumawa, dan ketika tidak diberi
kita akan apa? Kita akan merasakan pilu atau duka. Bahwa semua itu adalah bentuk penampilan-penampilan Allah yang tentu dua penampilan sifat ini akan selalu hadir kepada setiap hambanya. Kalau kita sudah mengerti bahwa seperti itulah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hamba Allah, maka sesungguhnya tidak ada bedanya antara diberi dan tidak diberi oleh Allah, karena semuanya itu adalah pilihan yang terbaik oleh Allah, pilihan Allah yang terbaik untuk diberikan atau tidak diberikan kepada kita semuanya sebagai hamba. Kultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, min asma'ihi ta'ala, itu sebagian daripada asma-asma'nya Allah ta'ala yang halim maha luhur Allah. Al-Latifu, adapun sifat belas kasih, War-Rahimu, dan belas dan kasih sayang. Perlu diketahui bahwa sebagian sifat Allah itu ada yang berbentuk latif. Apa artinya al-latif? Itu adalah sifat Allah adalah mempunyai sifat yang al-latif, belas kasih, War-Rahim dan sayang, War-Rahimu dan sayang. Bahwa demikian Allah Ta'ala itu latifun, belas adalah sifat yang belas kasih bi ibadihi akan hambanya Allah. Rahimun, nan Allah mempunyai sifat sayang bi khalfihi terhadap makhluknya Allah. Kapan itu? Fi kulli waktin, pada setiap waktu, wa ala kulli hal, dan pada setiap kondisi. Coba kita renungkan sejenak. Betulkah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah zat yang betul-betul sayang kepada kita, mempunyai belas kasih kepada kita? Coba renungkan, kira-kira betulkah? Jelas ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat kasih sayang ya, mencintai kepada setiap makhluknya. Terbukti setiap makhluk diantara kita itu dijamin oleh Allah rezekinya. Setiap apa yang kita minta akan selalu diberikan, dipenuhi oleh Allah. Bahkan Allah sebagai bentuk sifat kasih sayangnya, sebagai bentuk dermawannya Allah, kita tidak sempat meminta pun masih dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah sempat untuk meminta apa? Meminta yaitu oksigen yang ada di ruang hidup kita ini, tapi Allah kirimkan oksigen itu. Kita tidak pernah meminta apa? Meminta, termasuk jarang kita meminta nafas kita ya, kita diberi nafas oleh Allah. Jadi kadang-kadang banyak sekali lah kalau kita mau merenung yang tidak sempat kita renungkan, bahwa sesungguhnya banyak sekali sesuatu yang tidak kita minta tetapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un a'taum, baik a'tahum telah memberikan kepada mereka para hamba, au mana'ahum, atau tidak memberi ya Allahum kepada para hamba, itu sama saja. Wa sawa'un, sama saja, basatahum, yaitu ketika Allah memberikan rasa lega, rasa luas, rasa gembira, au qabadahum, atau sama saja ketika Allah itu memberikan rasa galau, rasa sempit ya kepada para hamba. Fa in a'tahu, maka ketika Allah memberikan kepada mereka sesuatu, mereka maksudnya hamba, au basatahum, atau ketika Allah memberikan rasa gembira kepada para hamba, asyhadahum, itu artinya Allah akan menunjukkan kepada para hamba itu birrohu, akan sifat baiknya Allah, wa ihsanahu, dan sifat ihsannya Allah,
Sehingga ketika kamu mau merenung bahwa sesungguhnya Allah itu selalu memberi, bahwa sesungguhnya rizki-rizki yang datang pada kita itu merupakan pemberian Allah, rasa senang, gembira, bahagia itu juga merupakan pemberian Allah, dan itu juga sekaligus Allah ingin menunjukkan kepada para hamba akan sifat baiknya Allah. Dan ketika kita semua sebagai hamba itu menyadari dan mengetahui, mengenal, ya, mengenal, fa'arafu, sehingga mereka menjadi kenal dengan cara seperti itu loh. Jadi dengan cara Allah memperlihatkan kebaikannya dengan melalui hambanya diberi karunia-karunia, atau Allah ingin memperkenalkan sifat Tuhannya dengan melalui tidak diberi itu. Sehingga dua cara Allah ini biar dipahami oleh makhluk, biar tidak mengeluh ketika tidak diberi, ketika diberi pun tidak merasa bahwa dia yang bisa memberi, atau bahwa dia menjadi jumawah karena diberi. Kalau sudah memahami bahwa penampilan dua sifat itu merupakan berasal dari Allah, semuanya sumbernya Allah, fa'arafu, maka kemudian mereka menjadi mengerti annahu, sesungguhnya Allah. Artinya ketika yang datang kepada mereka adalah pemberian-pemberian Allah, atau ketika yang datang adalah sesuatu yang senang pada hati kita, fa'arafu, sehingga mereka mengerti bahwa annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baru baik biibadihi, terhadap hambanya. Latifun, juga Allah itu punya sifat yang belas kasih bikholkihi, terhadap makhluknya Allah. Rahimun, sayang. Karimun, mulia. Jawadun, yang apa? Yang dermawan. Muhsinun, yang selalu baik. Sehingga nyadarilah akhirnya bahwa semua kebaikan itu bersumber dari Allah, bukan dari diri hamba, bukan. Sehingga kalau mengerti bahwa segala sesuatu, baik itu karunia materi maupun sesuatu yang tidak bersifat materi, kalau mereka pahami bahwa seluruhnya bersumber kepada Allah, bersumber dari Allah, ya, maka kemudian hamba itu menjadi paham dan sadar bahwa Allah itu adalah apa? Tuhan yang maha baik, yang mempunyai belas kasih. Jadi kalau sudah menyadari seperti itu, fata'dhumu, maka menjadi agunglah apa mahabbatuhum, rasa cintanya para hamba mereka itu. Ini kalau mau merenungi ya. Jadi sehingga fata'dhumu menjadi besar, agung apa mahabbatuhum, cintanya para hamba fi, kepada Allah. Sehingga wayak suruh, dan akan menjadi banyak apa syauquhum, kerinduan para hamba atau mereka para hamba, wastiyaquhum, dan rasa rindu mereka para hamba ilahi, kepada Allah. Wayak suruh, dan semakin banyak apa syukruhum, syukurnya para hamba atau mereka para hamba, sehingga fayasdadu, semakin bertambah apa naimuhum, kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh para hamba atau mereka para hamba. Wa fi hadza, dan dalam posisi seperti ini, mala mazida alaih, tidak ada sesuatu la mazida, yang tidak ada yang melebihi, ya, tidak ada yang lebih alaihi, atas ma minal birri, ya, berupa kebaikan, wal ihsani, dan kebaikan, wal judi, dan kedermawan, wal imtinani, dan anugerah-anugerah. Tidak ada yang mengungguli, ya, pada saat seperti ini mala mazida, tidak ada yang melebihi alaihi, atas ma, tidak ada yang melebihi dari kebaikan-kebaikan, dari apa namanya, dari kedermawanan dan anugerahnya Allah, sudah tidak ada bandingannya. Jadi semua yang bersumber dari Allah itu jauh lebih baik, ya, dari yang lain. Tidak ada yang bisa melebihi. Fi hadza,
dan dalam kondisi di sesuatu la mazida, tidak ada yang melebihi alai tasma minal birri wal ihsani wal judi wal imtinan, dari kebaikan ya, dari kedermawanan dan anugerah Allah sudah tidak ada yang menandingi dan tidak ada yang melebihi. Itu ketika mereka ya, itu ketika yang hadir pada para hamba itu adalah sifat birnya Allah, sehingga menjadikan hamba Allah itu memuji, banyak bersyukur ya. Berbeda wa in mana'ahum, dan ketika dia Allah ya tidak memberi hum kepada mereka para hamba, au qabadahum, atau ketika dia Allah akan menjadikan rasa galau, rasa sempit, rasa sedih hum kepada mereka para hamba, itu berarti asyhadahum, Allah akan menunjukkan hum kepada mereka para hamba qahrahu, akan sifat otoriternya Allah, akan sifat perkasanya Allah, akan sifat maksanya Allah, wa kibriyaahu, dan sifat kebesaran Allah. Ya, itu diperkenalkan ya, ditunjukkan oleh Allah sifat-sifat itu agar supaya fa'alimu, sehingga mereka menjadi ngerti annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu qaharun, mempunyai zat yang otoriter, kabirun yang maha besar, azimun yang maha agung, jalilun yang maha mulia. Sehingga fakhafu, kalau ketika orang itu menyadari bahwa yang maha maksa itu Allah, yang maha besar Allah, yang maha agung Allah, yang mulia Allah, fakhafu, sehingga mereka itu menjadi takut siapa hamba min satwatihi, dari kuasanya Allah, wadhabu, sehingga mereka melebur, meleleh min khasyatihi, terhadap takut kepada Allah, wa khada'u, dan kemudian mereka menjadi tunduk manut tahta qahri, di bawah sifat qaharnya Allah, sehingga fadamat, sehingga menjadikan langgeng apa ibadatuhum, ibadahnya para hamba, wa qallat, dan menjadi sedikit apa dzunubuhum, dosa-dosanya para hamba, dosa-dosanya mereka para hamba, wa mahiyat, dan hilanglah apa masawihim, kesalahan-kesalahan mereka para hamba, wat mahalat, dan terhapus apa khuti'atuhum, yaitu kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga ketika seperti itu waroda wawaratu, sehingga mereka akan hadir kelak yaumal kiamati, di hari kiamat, khifafan, dalam keadaan ringan, mutahhirina, karena mereka telah dicucikan oleh Allah, karena dosanya juga ada. Jadi ketika nanti datang di yaumul mahsyar, di hari kiamat kelak, mereka dalam keadaan ringan, hale dalam keadaan mereka telah disucikan, farihina, mereka senang semua, mubah ya, mubhajinya, karena mereka telah diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La yajma'u, karena la yajma'u, tidak akan pernah mengumpulkan siapa Allah ala abdihi, terhadap hambanya Allah, khaufaini, dua rasa takut. Jadi Allah tidak pernah mengumpulkan sekaligus dua rasa takut pada seorang hamba. Begitu juga wala amanah ini, Allah juga tidak memberikan rasa aman sekaligus pada seorang hamba. Maka itu faman akhafahu, maka adapun barang siapa itu akhafahu, yang telah takut ya, siapa manhu kepada Allah di dunia, barang siapa yang merasa takut di dunia dengan selalu memperhatikan hukum-hukum Allah, oh ini haram, oh ini halal, oh ini maksiat, oh ini tidak. Barang siapa mempunyai rasa takut di dunia dengan selalu menjaga terhadap hukum-hukum Allah, maka amanahu, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada man yaumal kiamat, di hari kiamat. Sebaliknya,
Wa man amanahu, dan barang siapa amanahu yang merasa aman, siapa man kepada Allah fit dunya, di dunia. Begitu juga merasa aman, ya enggak mungkin lah Allah nanti akan begini, akan wong Allah itu maha belas kasih sayang, enggak mungkin aku sekalipun melakukan maksiat tidak akan Allah itu murka di dunia. Jadi waman amanahu, dan barang siapa amanahu yang merasa aman, ya, siapa manhu akan Allah itu artinya akan hukum Allah di dunia, sehingga mereka ngawur, baltaro, maka menjadi tertipu siapa man akhafahu, yang menjadikan takut Allah kepada man nanti yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ya kalau dia merasa aman-aman saja di dunia, bisa melakukan apapun, ya nanti itu namanya orang tertipu, dan pasti kelak oleh Allah dibuatlah dia rasa takut yang sangat luar biasa, ya, nanti di hari kiamat. Kama fil hadis, kama sebagaimana, itulah, seperti itulah, kayak itulah, keterangan itu fil hadisi, ada di dalam hadis. Bala tattahim, maka itu janganlah kamu menuduh Rabbaka, kepada Tuhanmu, ayyuhal abdu, wahai hamba, bil man'i, dalam ketika tidak diberi, wala fil atoi, jangan pula juga menuduh ketika kamu diberi oleh Allah. Jangan kemudian Anda menuduh ketika kamu tidak diberi Allah, kamu tuduh bahwa Allah itu bakhil. Jangan, ya. Begitu juga jangan dituduh bahwa ketika Allah memberi, kamu tuduh juga macam-macam. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, mata ataukah, ketika dia Allah memberimu, asyhadaka, itu berarti Allah akan menunjukkan dia Allah kepadamu birrahu, akan kebaikan. Begini saja bahwa yang perlu Anda pahami, bahwa ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, berarti Allah itu ingin menunjukkan sifat baiknya kepada kamu, menunjukkan sifat baiknya kepadamu, biar kamu tidak a priori kepada Allah. Ya, begitu loh, warahmatahu, yang penting itu husnudzon, kita itu husnudzon aja kepada Allah. Warahmatahu, dan rahmatnya Allah, Allah ingin menunjukkan kepadamu kebaikan rahmatnya, wa karamahu, dan apa, kedermawannya Allah, sehingga fa'arafta, sehingga menjadi paham atau ngerti siapa engkau, bidzalika, akan itu almanu wal ato, antara diberi dan tidak diberi itu menjadi paham kamu. Annahu, sesungguhnya Allah itu barun, baik, karimun, pemurah. Allah pemurah itu artinya Allah itu dermawan, waraufun, dan Allah sangat maha membalas, selalu membalas. Allah itu rahimun, punya belas kasih sayang, sehingga ketika kamu tahu, fatata'allaku, maka menjadi tergantung siapa engkau, bikaromihi, akan kedermawannya Allah, wajudi, dan maksudnya kedermawannya Allah, duna ghairihi, bukan tergantung kepada selain Allah. Kalau sudah seperti itu, fataharraru, kamu akan menjadi merdeka, kamu akan menjadi bebas, ya, merdeka, tidak lagi kamu tergantung min raqit tomai, kamu bebas, kamu tidak lagi tergantung min raqit tomai, daripada perbudakan tamak, sehingga kamu, hatimu bebas, kamu tidak lagi diperbudak oleh sifat tamakmu, ya, karena kamu sudah mengandalkan kepada Allah. Wa idhabu, sehingga hilanglah angka kepadamu apa al-ghamu, susah, wal jaza'u, dan takut, dengan kamu tidak ada rasa susah masa depanmu, takut tidak makan, susah akan anakmu, susah akan keturunanmu, karena kamu merasa tidak meninggalkan dunia, ya. Jadi sejak seperti itu, kalau kamu sudah memahami bahwa seluruhnya Allah yang ngatur, Allah maha pemberi, maka hilang rasa sudah dan rasa takut. Wa tata'allaku,
wa tatakhallaku, sehingga kamu akan berakhlak, aidan juga biwasfil karami, dengan sifat yang mulia, warahmati, dan kasih sayang, wal ihsani, dan baik. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, cinta ya Allah, ayatakhallaqo, agar supaya berakhlak siapa abdu hambanya Allah, bi khalqihi, dengan akhlaknya Allah. Allah senang kalau hambanya itu mau mencontoh akhlaknya Allah. Dengan apa itu? Dengan loman, dengan dermawan, kasih sayang. Itu Allah suka itu. Wa fil hadisi, di dalam satu hadis, takhallaku, berakhlaklah kalian semua, bi akhlakir rahmani, dengan akhlaknya, yaitu Tuhan yang maha kasih sayang. Wa qalat, dan dawu siapa Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai Allah anha kepada Siti Aisyah, karena ada apa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu ada Al-Qur'an, berupa Quran. Jadi akhlaknya kalau ingin tahu Quran ya Rasulullah lah, karena Rasulullah itu adalah akhlaknya adalah Quran. Wal Qur'anu, adapun Quran itu fihi, ada di dalam Al-Quran, aushafur rahmani, ya, merupakan, jadi Quran itu merupakan sifat-sifat daripada apa? Sifat-sifat daripada Allah atau Tuhan yang maha kasih sayang. Wa ka'annaha, maka seakan-akan Aisyah qolat, akan berkata, jadi seakan-akan Aisyah itu kalau disimbolkan seakan-akan mau berkata begini, karena khuluquhu, ada apa khuluquhu, akhlaknya Nabi itu khuluqur rahmani, yaitu bak seperti akhlaknya Allah yang maha kasih sayang. Illa annaha, kecuali anna, sungguhnya Siti Aisyah itu ikhtasyamat, sungkanlah, mau ngomong gitu tuh sungkan, al-hadrata, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'addabat, dan kemudian dia berta'addub, ya, Siti Aisyah ma'rububiyati, bersama yaitu sifat ketuhanan. Wa mata mana'aka, dan ketika dia Allah tidak memberimu, au qabadaka, au qabadoka, atau ketika dia Allah mau menjadikan hatimu risau, hatimu sempit, atau hatimu susah, itu berarti asyhadaka, Allah ya telah menunjukkan kepadamu kohrohu, akan sifat koharnya Allah, wa kibriya'ahu, dan sifat besarnya Allah. Fa'alta, sehingga kamu menjadi mengerti an-nausunya Allah itu koharun, zat yang maha otoriter, yang maha perkasa, yang maha maksa, jabbarun, yang maha memaksa. Sehingga ketika kamu sudah paham bahwa ketika kamu tidak diberi oleh Allah, ketika kamu dibuat susah oleh Allah, bahwa itu adalah penampilan sifat koharnya Allah. Kalau kamu mengerti seperti itu, bahwa Allah punya sifat kohar, bahwa Allah punya sifat jabar, maka yang jelas akan melahirkan ini, fayaqdumu, maka menjadi agungkah apa khaufuka, menjadi besar apa khaufuka, rasa takutmu, wa tashtaddu, dan menjadi sangat kuat apa haibatuka, apa haibamu, ya, rasa takutmu itu semakin kuat, wahayauka, dan malumu minhu, kepada Allah. Fala jaroma, maka sudah barang tentu, artinya pasti, kalau kamu sudah rasa takutmu kepada Allah itu luar biasa, rasa malumu, sungkanmu kepada Allah itu juga sudah melampaui batas. Fala jaroma, pasti, fala jaroma, maka pasti. Kalau diartikan letternya fala jaroma, maka tiada dosa, artinya pastilah annallaha, kalau sudah seperti itu, annallah, sesungguhnya Allah itu yu'adzimuka, akan mengagungkan. Sehingga Allah melakukan, Allah berbuat, ya, untuk mengagungkanmu itu gara-gara kamu mengagungkan Allah. Wa yukarrimuka, dan akan apa? Akan memberikan kemuliaan kepadamu. Wa yuhaffiduka, dan akan memeliharamu.
atau bisa wa yahfaduka, dan Allah akan memeliharamu. Wa yastahi, bahkan Allah akan malu minka kepadamu, kama istahyaita, sebagaimana kamu malu minhu kepada Allah. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yanzilu, menurunkan Allah abdahu, kepada hambanya, ala qadri manzilatihi, sesuai dengan posisinya Allah minhu pada hamba. Ya. Jadi Allah itu akan memposisikan hamba itu sesuai sejauh mana, ya, nilai manzilanya hamba itu ala qadri manzilatihi, sesuai dengan kadar posisinya hamba minhu, dari Allah. Jadi tergantung kepada hamba. Kalau hambanya dekat, maka Allah lebih dekat. Kalau hambanya memuliakan, maka Allah akan memuliakan. Begitu. Maka itu segala sesuatu yang akan diperbuat Allah itu tergantung hamba. Ana inda dzanni abdi, aku itu menurut penyangkanya atau perkiraannya atau dugaan daripada hambaku. Maka itu ketika Allah, ya, wa innallaha yanzilu abdahu, jadi Allah itu akan memposisikan para hambanya itu sesuai dengan sehebat apa, sesuai dengan ukuran, ya, ukuran hamba itu meletakkan posisinya kepada Allah. Sejauh mana, ya, hamba itu memposisikan Allah. Kalau hamba itu memposisikan Allah dengan takdiman wa ikraman, pasti Allah akan mengagungkan kepada hamba itu. Jadi Allah selalu mengikuti. Wa innama yuti'u, dan sesungguhnya yuti'u taat siapa al abdu hamba rabbahu, kepada Tuhannya hamba, ala qadri ma'rifati, sesuai dengan makrifahnya hamba, sesuai dengan kadar makrifahnya hamba kepada Allah. Wa khaufihi, dan takutnya hamba minhu, kepada Allah. Nah ini, jadi ketaatan hamba kepada Allah itu, ya, itu tergantung kepada apa? Kepada tingkat makrifah dan tingkat khaufnya kepada Allah. Kalau hamba itu tingkat takutnya kepada Allah kecil, berarti makrifah dan imannya kecil. Begitu aja ngukurnya. Bahwa maka adapun Allah subhanahu halimah suci Allah fi kulli dzalika, pada setiap apa yang telah disebutkan tadi, min i'to'in, berupa pemberian, ya, bagaimana yang telah disebutkan tadi itu, apa saja yang disebutkan tadi, min i'to'in, dari pemberian Allah, wa man'in, dan tidak memberi Allah, wa qabdin, dan apa, dibuat susah siapa hamba, wa bastin, dibuat senang, itu semua adalah muta'arifun, ingin memperkenalkan, ya, muta'arifun, ingin memperkenalkan Allah ilaika kepadamu. Aitolibu minka, artinya bahwa Allah akan menuntut, meminta, ya, minka kepadamu, antarifahu, agar supaya kamu mengerti, ya, hu akan apa, bukan Allah, hu akan Allah, bisifati, dengan sifatnya Allah, wa asma'i, dan asma-asma Allah. Wa ma min ismin, dan itu tidak ada dari nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah Ta'ala halimaha luhur Allah, illa, adapun kecuali, iktado, itu iktado akan menuntut, ya, nama dari nama-nama Allah, zuhuroma, akan munculnya sesuatu, yatlubuhu, yang memerintahkan siapa Allahu kepada ma. Artinya begini, bahwa tidak ada dari nama-nama Allah yang merupakan sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang ada itu, kecuali nama Allah itu akan menuntut untuk menghadirkan sesuatu sesuai dengan perintahnya Allah terhadap emak itu. Nanti bisa kita pahami pada penjelasan berikut ini.
Wa ismuhul karim, satu misal, maka adapun nama Allah Al-Karim yang mulia, nama Allah yang pemurah, yang pemberi. Jadi ketika kita ketika yang muncul sifat karimnya Allah, yang hadir adalah sifat karimnya Allah, pemurahnya Allah, lomannya Allah, maka iktadho, maka akan menuntut apa ismul karim al-i'to'ah, pemberian, wal ihsana, dan melakukan kebaikan. Wawa adapun Allah itu zahirun, wawa adapun karim, karimnya Allah itu zahirun, nyata, fi khalqihi, pada makhluknya Allah maksudnya. Jadi ketika yang muncul sifat karimnya Allah, pasti di situ akan hadirlah, akan datang berupa pemberian-pemberian Allah, kebaikan-kebaikan Allah, dan itu nyata, nyata pada semua makhluk. Wa ismuhul mani, sementara adapun nama Allah al-mani'u, yang bersifat manik, mencegah, tidak memberi, itu iktadho, akan menuntut apa ismul mani, zuhurul man'i, munculnya tidak memberi Allah. Tidak memberi itu biasanya muncul sifat mani itu, Allah tidak memberi kepada makhluk itu biasanya ada di dalam penampilan sifat qaharnya Allah. Jadi muncul ada pada sifat qaharnya Allah, baik itu tidak diberi secara materi maupun dibuat orang itu susah, galau, prihatin, itu seluruhnya merupakan sifat penampilan Allah. Wadhuhar, maka muncul apa ismul mani itu fi ibadihi, ada pada hambanya Allah aidan juga. Begitu juga wa ismuhul muntakimu, dan adapun sifatnya Allah al-muntakim, sifatnya Allah yang menghukum, sifatnya Allah yang menghukum, memberikan hukuman. Ketika yang muncul sifat Allah menghukum, iktadho, maka menuntut apa ismul muntakim, sifat Allah yang muntakim itu duhurahu, akan datangnya sifat muntakim fi qaumin, pada kaum, wajahun, pada kaum wajahun, yang mana Allah telah menghadapkan, wajahun yang telah menghadapkan Allahum kepada kaum itu, limu kholafatihi, untuk menentang Allah. Ini sifat muntakimnya Allah, itu akan hadir kepada kaum yang selalu menentang Allah. Begitu juga wa ismuhul qahar, dan sedangkan adapun sifat atau nama Allah dengan sifat qaharnya Allah, otoriternya Allah, itu iktadho, pasti menuntut apa ismul qahar, zuhurahu, akan kedatangannya fi qaumin, pada kaum, pada suatu kaum, yuqahiruhum, yang mana Allah itu akan memaksahum kepada kaum, alama yurid, alama atas sesuatu, yurid itu yang menginginkan, Allah, berupa apa? Min mana'in, berupa tidak diberi oleh Allah, au ghairihi, atau tidak dalam bentuk selain mana, man'i, tidak diberi, mungkin diberi kesusahan maksudnya, mungkin diberi kegalauan hati, kesedihan hati, diberi kebangkrutan oleh Allah. Nah, ketika itu hadir kepada seorang hamba, berarti itu yang muncul adalah sifat qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu adalah merupakan sifat-sifat penampilan Allah yang akan selalu hadir kepada manusia. Makanya itu tadi narasi yang di atas, bahwa tidak ada satupun dari nama-nama Allah kecuali ketika nama Allah yang berupa sifat itu pasti akan hadir kepada hamba sesuai dengan perintahnya Allah, tentu sesuai dengan perintahnya Allah. Wa dhahara, maka muncul, tampak apa, qahruhu,
sifat qaharnya Allah aidon juga fi ibadihi, pada hambanya, bil mauti, dengan kematian. Lah, kematian itu juga merupakan sifat qaharnya Allah, dipaksa untuk mati. Setiap kehidupan ini dipaksa untuk mati makhluknya itu. Jadi mati itu merupakan sifat penampilan sifat qaharnya Allah. Maka itu nggak perlu orang itu harus sakit mati itu. Bisa saja kuat, bugar, sehat, itu dimatikan Allah karena sudah sampai untuk menampilkan sifat qaharnya Allah kepada hamba itu. Akhirnya datanglah kematian itu. Ya, datanglah kematian. Fawa, maka adapun maut itu min muqtadi ismihil qahar, termasuk bukti tuntutan namanya Allah Al-Qahar yang bersifat qahar, memaksa, dipaksa untuk mati. Ya, enggak pandang bulu, enggak polanya orang itu baru dilantik jadi presiden satu misal, atau baru dilantik jadi gubernur, baru dilantik jadi pejabat. Ya, kemudian harus orang itu panjang umur, bukan jaminan itu. Siapapun Allah tidak melihat itu. Begitu datang sifat qahar Allah berupa kematian, maka dipaksa hamba itu harus mati. Wakada, seperti, dan itu seperti inilah kullu ismin, adapun setiap nama atau nama sifat Allah itu loh, itu yaktadi akan menuntut zuhurahu, akan munculnya kullu ismin fil wujudi, di dalam realitasnya. Wa kulluha, dan semua, ya, semua kullu ismin tadi itu fi bani adama, ada pada, yaitu makhluk, yaitu kepada manusia. Fa idza tahaqqaqta, apabila kamu sudah yakin akan kebenarannya, apabila kamu sudah mantap, sudah tahqiq hanya terhadap ini, madzuki tadi, dengan nama dari nama-nama Allah itu, fi halatil i'ta'i, baik pada saat diberi oleh Allah, wal man'i, dan tidak diberi oleh Allah, maka alimta, maka kamu akan menjadi mengerti, aidon juga, bahwa annahu, akan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mukbilun, akan mendatangkan biwujudi lutfihi, dengan adanya kasih sayang Allah, wa ibrorihi, dan kebaikan Allah alaika, kepadamu. Ketika kamu sudah tahqiq, ya, pada kondisi diberi atau tidak diberi, sehingga kamu akan menjadi paham bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan bentuk altofnya, bentuk kasih sayangnya dan kebaikannya kepadamu. Pada saat Anda tidak diberi pun, secara zahir, ya, secara materi kamu tidak diberi, tapi hakikatnya diberi oleh Allah, itu masih dikirimkan. Apa itu belas kasih sayangnya Allah? Kadang-kadang orang itu justru ketika sakit itu banyak yang kasihan. Ya, ada yang ngasih uang, ada yang membelikan roti, ada yang membelikan susu. Jadi kadang-kadang tidak diberi sehat, itu sungguhnya dibalik itu bahwa orang itu akan dikasihani oleh orang banyak. Makanya semua hampir sesuatu yang datang dari Allah itu pasti berhikmah, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Bahkan tidak diberi pun, tidak diberi sehat itu, sesungguhnya di situ Allah masih memberikan mukbilun biwujudi lutfi wa ibrori. Allah masih mendatangkan dengan adanya kasih sayang Allah, wa ibrorihi, dan baiknya Allah alaika, kepadamu. Karena wa, adapun Allah muta'arifun, memperkenalkan dirinya ilaika, kepadamu. Karena dengan cara-cara seperti ini Allah itu ingin menampilkan, ingin memperkenalkan, ya, dirinya kepadamu biar paham kamu. Ketika yang datang sifat karimnya Allah, sifat birnya Allah, sifat jamalianya Allah, ya, ketika yang datang itu sifat jamalianya Allah berupa peparing, pemberian, ya kamu biasa saja, jangan jumawa.
Apalagi kamu menisbatkan bahwa ini adalah hasil saya enak, saya kaya ini. Ya. Begitu juga ketika yang hadir pada kamu adalah sifat qaharnya Allah, begitu melarat, susah, ya, diberikan musibah-musibah, jangan juga mengeluh. Pahamilah bahwa antara sifat jamal dan jalal, antara sifat qahar dan sifat apa tadi, albar, baik, itu seluruhnya merupakan penampilan dari sifatnya Allah. Kalau kamu menyadari itu, ya, bahwa seluruhnya yang datang itu baik berupa pemberian dan tidak diberi, maka pasti kamu akan bisa menjadi orang yang sadar, dan kamu akan mengenal, akan bisa menjadi kenal kepada Allah. Begitulah cara Allah, ya, untuk memperlihatkan dirinya biar kamu kenal kepada Allah. Allah datangkan, ya, dalam bentuk pemberian dan dalam bentuk tidak diberi. Itu huwa, karena huwa adapun Allah itu muta'arifun, memperkenalkan dirinya ilaika kepadamu fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Nah, di balik itu juga wa muqbilun, Allah akan mendatangkan alaika kepadamu fi kulli wajhin, pada setiap sisi. Di situ akan diberi oleh Allah. Maka yang paling penting faklub, carilah olehmu aidan juga anta adapun engkau itu ma'rifatuhu, menjadi orang yang ma'rifah kepada Allah fi kulli halin, pada setiap kondisi. Karena itu carilah yang paling penting, bahwa kamu dengan cara seperti itu, dengan cara Allah menghadirkan atau memunculkan, mendhahirkan sifat ya, sifat karimnya Allah atau sifat qaharnya Allah, sifat memberinya Allah, atau kamu memang tidak diberi oleh Allah, itu agar kamu itu bisa makrifat. Maka carilah, ya. Maka dengan cara itu kamu akan bisa makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah fi kulli halin. Maka itu wa'rif, kenalilah minatahu, pemberian Allah. Alaika padamu fil jamali, di dalam sifat jamalnya Allah, wal jalali, dan sifat jalalnya Allah. Sudah saya jelaskan itu. Sifat jamal itu nanti bentuknya apa, sifat jalal itu bentuknya apa, ya, semuanya itu adalah bentuk-bentuk penampilan Allah yang dirupakan pada sifat beliau. Oleh sebab itu wakbil, terimalah olehmu alaihi, atas Allah, terimalah, ya, terimalah olehmu alaihi, atas Allah, bikulliyatika, secara keseluruhanmu, wastaslim, dan pasrahlah iqorihi, terhadap sifat qaharnya Allah. Diterima biruhika, melalui ruhmu, wa basyariyatika, dan juga melalui sifat kemanusiaan. Takun, maka pasti ada. Siapa engkau? Abdahu, menjadi hambanya Allah, hakon, sejati. Kalau kamu mau menyambut secara keseluruhan, menerima atas sifat qaharnya Allah, baik ruhiyamu maupun sifat kemanusiaanmu, maka kamu akan dijadikan oleh Allah abdan haqqon, menjadi hamba yang benar-benar menghamba. Wahwa, dan hali adapun Allah itu rabbuka haqqon, sedangkan Allah itu adalah Tuhanmu haqqon, yang benar, yang hak, wasidqon, dan yang jujur. Wallahu ta'ala alam. Wallah, adapun Allah ta'ala itu alamu, jauh lebih mengetahui. Wa yukhadu, dan dijadikan dasar, wa yukhadu, dan bisa diambil min hadhil hikmati, akan hikmah ini, annal madaro, sesungguhnya madar itu seputaran, ya, pembahasan ini. Innama huwa, sesungguhnya huwa adapun madar itu ala kuwatir rohaniyati, ditumpuhkan berbasis kepada kekuatan kerohanian. Allati, yang adapun kuwatur rohaniyah, ya adapun allati itu al ma'rifatu, yaitu ma'rifah, kenal, ya, kepada Allah fil jalali, melalui sifat jalalnya Allah, wal jamali, dan sifat jamalnya Allah. Bahwa sesungguhnya kajian hikmah ini itu putaran pembahasannya ini
yang bisa menerima seperti ini adalah apa? Kekuatan rohanianya. Karena dari kekuatan rohanianya itulah akan bisa mengenal Allah, akan bisa mengenal sifat-sifat jalal dan jamalnya Allah. La ala kuwatil basyariyati, bukan atau tidak bertumpuh kepada kekuatan kemanusiaan. Di ayam na'ahu, karena tidak memberinya Allah kepada apa? Manusia. Di ayam na'ahu, karena mencegahnya atau tidak memberinya akan kekuatan. Itu yahsulu, bisa juga berhasil lil abdi, bagi hamba apa al kamalu, sempurna. Jadi kalau bicara bertumpu kepada Allah, kepada kerohaniannya ini, akhirnya kita menjadi apa? Menjadi pasrah betul kepada Allah. Ya, menjadi pasrah betul kepada Allah akan sifat penampilannya Allah. Akhirnya mau yang datang itu baik, mau yang datang itu buruk, mau yang datang itu enak maupun tidak enak, itu tidak ada soal akhirnya, karena dia paham, kenal dengan Allah, bahwa ketika yang hadir adalah pada seorang hamba itu sesuatu yang tidak enak, oh berarti ini merupakan sifat penampilan koharnya Allah. Ketika yang hadir itu adalah pemberian karunia Allah, oh berarti ini Allah akan menampilkan sifat apa? Sifat jamalnya Allah. Cuma tinggal begitu saja. Nah, kalau ini semua keterangan-keterangan sini ini bisa diambil hanya melalui kekuatan rohaniah, bukan apa menggunakan kekuatan akal manusia, akal secara kemanusiaan. Ya, di ayam na'ahu yahsulul abdil kamal, tidak diberi seorang hamba itu, maka sesungguhnya itu akan juga bisa menggapai kesempurnaan bagi seorang hamba. Ya, tidak diberi itu mungkin secara materi, tapi sesungguhnya diberi. Allah selalu memberi. Intinya Allah selalu memberi. Lah dari sini kemudian summa hadza kulluhu. Summa hadza, kemudian ini kulluhu secara keseluruhan dari hadza. Innama, bahwasanya yaduquhu, bisa merasakan seseorang akan ma, yaduqu akan bisa merasakan akan ma, siapa? Man, orang yafhamu, yang memahami, anillahi, terhadap lah, yang bisa menerima, yang bisa merasakan akan sifat-sifat penampilan Allah itu hanyalah bagi orang yang bisa memahami, bisa merasakan. Orang yang bisa merasakan, ya, orang yang bisa merasakan tentang sifat-sifat penampilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu yang bisa merasakan sifat penampilan Allah itu adalah orang yang kenal dengan sifatnya Allah. Maka itu mudah-mudahan kita diberikan bisa kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini mudah-mudahan jadi kajian ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.